Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Muhammad Ridho, Fedi Finandi, Muhammad Hafiz, dan Saif Abdillah ingin mempresentasikan tugas akhir yang berjudul analisis dan visualisasi data suara menggunakan Python untuk klarifikasi. Jadi dari abstrak dalam pemrograman Python yang meliputi data processing, data deskriptif, serta visualisasi untuk memahami karakteristik dataset. Proses-proses pre-processing dilakukan guna membersihkan dan menyiapkan data agar lebih representatif untuk analisis lanjutan. Selanjutnya kita menggunakan pustaka Python seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn untuk melakukan eksplorasi serta menampilkan pola dari data. Dan hasil penelitian kita menunjukkan bahwa visualisasi dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, distribusi, dan hubungan antara variabel pada dataset suara. Dengan pendekatan ini diperoleh pemahaman lebih baik terkait struktur data suara yang dapat digunakan sebagai dasar dalam tahap pemodelan dan klasifikasi selanjutnya. Masuk ke pendahuluan, jadi latar belakang pertama itu kita menggunakan Python untuk membuat klasifikasi ini. Kenapa Python? Karena memiliki sintak yang sederhana, fleksibel, dan mendukung berbagai pustaka yang memudahkan proses pengolahan data, baik yang numerik maupun teks. Jadi program yang dibuat dalam tugas ini berfokus pada klasifikasi data suara, dan dapat diverifikasi kebenaran. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita dapat perumusan masalah berikut, yaitu bagaimana mengajar sebuah sistem rekomendasi sederhana berbasis user-based collaboration filtering yang mampu memberikan saran produk terhadap pengguna. Yang kedua, bagaimana mengolah data rating pengguna terhadap produk agar dapat menjadi dasar perhitungan kemiripan antar pengguna atau similarity. Yang ketiga, bagaimana menampilkan hasil rekomendasi produk dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna, baik dalam sisi algoritma maupun output program. Yang keempat, bagaimana metode kolaboratif filtering dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam memilih produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuannya yaitu satu, menguji pemahaman mahasiswa dalam menyusun algoritma, mengimplementasikan logika perulangan, percabangan, dan struktur data, menampilkan hasil program yang sesuai dengan perintah, memberikan pengalaman praktis dalam membuat sistem sederhana menggunakan Python. Lanjut ke ketinjauan pustaka. Jadi PSD sendiri, mata kuliah ini itu adalah mata kuliah yang berfokus pada eksperimentasi manipulasi, serta transformasi sinyal dalam bentuk digital. Keunggulan utama terutama DSP itu adalah memungkinkan sinyal analog seperti audio, citra maupun data sensor diubah menjadi digital. Keunggulannya adalah fleksibilitasnya, karena dengan DSP kita dapat melakukan filtering, konversi, analisis spektrum, hingga noise reduction dengan tingkat akurasi yang tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Lanjut ke konsep filtering pada sinyal audio yang kita akan analisis dan visualisasikan. Jadi filternya adalah proses pemproses sinyal yang bertujuan untuk melewatkan frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lainnya. Yang menurut Effector dan Delphis, filter dalam domain digital dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu FIR dan AAR. Yaitu pertama, finite impulse response, filter dengan respon impuls sehingga yang stabil yang tidak bergantung pada kondisi awal. Yang kedua, itu filter dengan respon impuls tidak terhingga yang lebih efisien secara komputasi, namun memiliki resiko instabilitas. Dalam konteks audio, filter berperan penting dalam mengurangi noise, mendengarkan frekuensi tertentu, misalkan bass atau treble, serta meningkatkan kualitas suara. Jenis filter yang umum digunakan antara lain low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Kita menggunakan
aplikasi-aplikasi filtering untuk berbagai kebutuhan, antara lain noise reduction untuk menghilangkan gangguan dari rekaman audio. Yang kedua, equalization yaitu menyesuaikan proporsi frekuensi agar suara terdengar lebih seimbang. Yang ketiga adalah audio enhancement yaitu memperjelas suara tertentu, misalkan vokal pada lagu atau suara intrusi pada rekaman. Dalam penelitian dan pengembangan sistem berbasis machine learning maupun analisis data audio, filtering sering digunakan sebagai tahap preprocessing sebelum sinyal dimasukkan ke dalam model analitik. Lanjut ke metodologi penelitian. Jadi dalam penelitian ini kita penelitian bersifat eksperimen kuantitatif di mana dilakukan serangkaian uji coba terhadap sinyal audio yang menggunakan algoritma filtering digital. Eksperimen dilakukan menggunakan untuk mengetahui bagaimana kejadian feature booster word dengan berbagai konfigurasi dalam memproses file audio. Tahapannya itu pertama, studi literatur, kita harus mengumpulkan referensi terkait teori dasar dalam pengolahan sinyal digital, konsep filter digital, serta implementasinya pada sinyal audio. Lanjut, kita merencanakan sistem. Jadi sistem dirancang dalam bentuk aplikasi interaktif yang berbasis Kaggle, notebook, dengan memanfaatkan library Python. Antara lain komponen-komponen utamanya yaitu input. Kita harus mempunyai data audio dalam bentuk WAV atau MP3 atau dan sejenisnya. Yang kedua, proses. Kita harus mengimplementasikan filter butterworth dengan parameter cutoff frequency and filter type. Yang ketiga, kita visualisasikan dalam bentuk gelombang atau spektrogram audio serta hasil audio setelah difilter. Lanjut, implementasi program. Kode program dikembangkan dalam lingkungan Kaggle notebook dengan struktur sebagai berikut. Ada yang pertama, inisialisasi library. Jadi kita harus mengimport library apa yang harus dibutuhkan. Dalam konteks ini kita memakai librosa, matplotlib, spaCy, signal, dan ipwidget. Yang kedua, mengolah filter audio. Kita membaca file audio menggunakan fungsi librosa load. Yang ketiga, itu menggunakan implementasi filter butterworth untuk filtering data audionya. Yang keempat, kita visualisasikan hasil dari waveform dan spektrogram menggunakan matplotlib dan librosa display. Yang kelima, kita menyiapkan antarmuka interaktif yang dibangun dengan ipwidget agar pengguna dapat memilih filter, cut off, dan langsung melihat hasil audionya. Yang terakhir kita menggunakan pengujian sistem. Yang pertama, menggunakan beberapa file audio berbeda dari musik, suara manusia, atau suara lingkungan. Dan kita menerapkan filter dengan variasi cut off dengan filter low pass, high pass, ataupun band pass. Yang ketiga, kita membandingkan hasil audio sebelum dan sesudah filtering melalui visualisasi waveform, spektrogram, serta playback audio. Setelah semua tahapan kita lakukan, kita harus mengevaluasi hasil yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dari yang pertama, kualitatif itu kita harus mendengarkan hasil audio untuk menilai kejenihan kualitas suara, serta menilai seberapa efektif filter mengurangi noise atau frekuensi tertentu. Yang kedua, kuantitatif itu menganalisis perubahan spektrum frekuensi dengan membandingkan spektrogram sebelum dan sesudah filtering. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi dan analisis pada proyek final ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, proses sinyal digital terbukti efektif dalam mengurangi noise pada file audio dengan menggunakan metode filtering, khususnya menggunakan metode high pass dan low pass. Yang kedua, proses filtering berhasil meningkatkan kualitas audio yang ditunjukkan oleh spektrum
frekuensi sebelumnya sudah filtering, di mana frekuensi noise berkurang secara signifikan dibandingkan yang sebelum menggunakan filtering. Ketiga, implementasi pada Kaggle Notebook memberikan kemudahan dalam mengolah data berbasis Python, karena di dalam Kaggle Notebook itu tersedia berbagai library seperti NumPy, SciPy, and Matplotlib. Yang keempat, hasil eksperimen menunjukkan bahwa pemilihan parameter filter, cut-off frekuensi atau audio filter sangat mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik audio yang kita gunakan. Karena pada masing-masing metode itu memiliki hasil atau karakteristik yang berbeda-beda. Yang kelima, proyek ini tidak hanya memberikan manfaat filtering dalam konteks akademis, tapi juga bisa diaplikasikan dan digunakan dalam bidang multimedia, komunikasi, hingga machine learning